Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Vina Ayuwardani dan juga Fitria Nur Alfiani akan mempresentasikan mengenai dua hadis. Yang pertama yaitu hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam, dan yang kedua yaitu hadis tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu. Yang pertama yaitu hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Ilmu lingkungan yaitu ekologi yang menerapkan berbagai asas dan konsepnya kepada masalah yang lebih luas yang mencakup hubungan manusia dengan lingkungannya. Menurut S.T. Manabijat Danu Saputra, lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan aktivitasnya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan hidup lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lingkungan bukan hanya bersifat fisik seperti tanah, air, udara, dan cuaca, namun juga berupa lingkungan sosial. Lingkungan sosial meliputi semua faktor atau kondisi di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan pengaruh atau perubahan sosiologis seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Doharo fasdafu fin kaisa, dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Doharo fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'daladzi 'amilu la'allakum tarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Seperti yang telah kita lihat, bahwa kerusakan demi kerusakan di bumi ini tak lain dan tak bukan adalah dari perbuatan manusia tersendiri. Sebagai contoh adalah penebangan hutan, pembuangan limbah sembarangan, menumpuk sampah plastik, dan masih banyak lagi. Namun sebagian umat Islam yang taat, kita hendaknya menjaga kelestarian lingkungan minimal yang ada di sekitar kita. Contohnya membuang sampah di tempatnya. Agama Islam yang kafah telah melarang segala bentuk pengrusakan terhadap alam sekitar, baik melakukan perusakan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap muslim harus memahami landasan-landasan pelestarian lingkungan hidup, karena pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua umat Islam sebagai pemikul amanah untuk menghuni bumi Allah SWT. Allah SWT telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena dapat membahayakan kehidupan manusia di bumi. Oleh karena itu, manusia tidak boleh semena-mena mengeksplorasi alam tanpa memikirkan akibat yang akan didapatnya. Upaya-upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam meliputi menanam pohon atau penghijauan. Dan kita dapat melakukan penghijauan di tempat-tempat yang kurang ada pohonnya, atau bisa kita menanam pohon di sekitar rumah kita agar udara di sekitar kita menjadi sejuk dan segar dan dapat menghambat karbon dioksida, dan juga untuk menghasilkan oksigen bagi kita, dan juga ada untuk menghidupkan lahan yang mati. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nur Alfiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang mana di sini saya akan membahas hadis tentang menuntut ilmu dan menghargai waktu. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa
menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, seperti dalam hadis yang akan saya bacakan berikut. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimati." Rawahu Bukhari. Yang artinya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini kita itu tidak diwajibkan untuk mempelajari seluruh ilmu yang ada, melainkan yang wajib itu ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan ibadah kita, terutama ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti semisal ilmu fikih tentang bab sholat, kita itu wajib memahami dan mempelajarinya. Dan di sini orang-orang Islam itu sangat mementingkan orang yang berilmu. Karena apa? Karena orang yang berilmu itu akan berprestasi, dia akan mampu memanfaatkan waktunya dengan baik, dan dia tentunya akan bisa mengajarkan ilmunya itu sebagai amal jariah. Dan kunci keberhasilan kita itu terletak pada ilmu itu sendiri. Seperti dalam hadis, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kebaikan dunia, maka itu dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, itu juga dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebaikan di keduanya, kuncinya yaitu ada pada ilmu. Oleh karena itu, untuk mencapai kebaikan di dunia maupun di akhirat, kita itu tidak diwajibkan hanya mempelajari ilmu akhirat saja, melainkan juga harus mempelajari ilmu dunia. Untuk memperoleh pengetahuan yang sangat banyak, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis, "Utlubul ilma walau bisrin." Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Yang dimaksud di sini mungkin dulu itu Cina peradabannya sudah maju, jadi umat Islam dianjurkan untuk ilmu terus-menerus walaupun sampai ke negeri Cina. Menuntut ilmu itu harus dengan bersungguh-sungguh, meskipun harus banyak pengorbanan. Kita harus rela jauh dari keluarga dan harus menempuh perjalanan yang jauh. Tetapi ketika kita menempuh perjalanan yang jauh, Allah akan memberikan keutamaan yang sangat luar biasa, seperti dalam hadis berikut. An Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Orang yang menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, maka dia akan menjadi ahli ilmu. Yang mana seorang ahli ilmu itu sangat-sangat memiliki banyak keutamaan. Di antaranya seperti di dalam hadis di bawah ini. An Abi Darda sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Innal 'ulama warathatul anbiya lam yurithu dinaran aw dirhaman wa illa faman akhadahu akhadha bil haddin wafirin. Dari Abu Darda, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan seseorang alim daripada seorang ahli ilmu itu seperti kelebihan bulan di antara bintang-bintang. Dan nabi-nabi itu, sesungguhnya ulama itu mewaris para nabi, dan nabi-nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, melainkan ilmu. Dan barang siapa yang mengambilnya, maka ia harus mengambil bagian yang cukup banyak. Ada dua hal yang terkandung dalam hadis Abu Darda ini. Yang pertama, seorang alim itu lebih utama dari seorang abid yang gemar beribadah. Yang dimaksud orang yang berilmu di sini adalah orang berilmu yang memanfaatkan ilmunya. Dan bukan berarti orang yang berilmu itu tidak perlu beribadah, itu tidak. Mungkin yang dimaksud itu ahli ibadah yang tidak menyebarkan ilmunya.
Yang kedua, para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama itu bertugas sebagai pembawa amanat para nabi yang harus disampaikan kepada umat manusia secara berkesinambungan sehingga ilmu agama itu tetap terpelihara sampai saat ini dan kita bisa mempelajarinya. Di dalam proses pencarian ilmu, kita itu harus bersungguh-sungguh dan menghargai waktu. Karena al-waqtu kas-sayfi illam taqatta'hu qata'aka wan nafsu illam syaghaltahu bil haqqi syaghaltahu bil batil. Yang artinya waktu itu seperti pedang, ketika kamu tidak memotongnya maka dia yang akan memotongmu. Dan jiwa ketika kamu tidak menyibukkannya dengan kebaikan maka dia akan disibukkan dengan kejelekan. Waktu itu adalah salah satu nikmat yang ditanyai oleh Allah. Tsumma latus'alunna 'anin na'im. Yang mana pada hari itu manusia akan ditanyai tentang kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Salah satunya adalah nikmat waktu. Oleh karena itu kita jangan menyia-nyiakan nikmat yang telah diberikan kepada kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Seperti contohnya kita ini saat ini hidup di zaman sosial media, yang mana hidup kita tidak akan lepas dari handphone, tidak akan lepas dari HP. Setiap hari kita bangun tidur cari HP, mau tidur megang HP, sampai-sampai kita itu lupa waktu ketika scroll TikTok ataupun menjelajahi situs-situs yang kurang bermanfaat. Bahkan kita bisa memelototi YouTube berjam-jam, dan itu termasuk menyia-nyiakan waktu. Dan lebih parahnya, terkadang seseorang yang sudah asyik scroll sosial media, dia akan melupakan kewajibannya yaitu sholat dan hal-hal kebaikan lainnya. Oleh karena itu lebih baiknya kita memanage waktu kita dengan baik, sehingga ketika nanti kita diminta pertanggungjawaban, kita bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kalau kata orang barat, time is money, maka kata orang Arab, al-waqtu aghla minadh dhahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Emas hilang bisa dicari, emas hilang bisa kita beli lagi. Tapi kalau waktu sudah berlalu, itu tidak akan pernah kembali meskipun itu hanya satu detik. Diibaratkan air mata yang sudah keluar itu tidak akan balik ke pelupuk mata lagi. Dan satu detik yang telah berlalu itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika, syihatika qabla maradika, farahika qabla syaghlika, wa khinaka qabla faqrika, wa hayatika qabla mautika." Rawahul Hakim wal Baihaqi. Yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama yaitu waktu mudamu sebelum datang masa tuamu, waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan yang terakhir manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang ajal yang menjemputmu. Diriwayatkan dari Baihaqi. Jika direnungkan, maka makna hadis di atas itu sangat-sangat luar biasa, di mana ketika kita sakit kita akan mengetahui bagaimana kenikmatan sehat itu, dan ketika kita kaya ketika kita fakir kita akan mengetahui nikmat kaya yang dulu diberikan kepada kita. Oleh karena itu sebelum kematian menjemput, mari kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita itu hidup di dunia ini hanya sebentar, ibarat mampir ngombe. Maka kita harus hidup di dunia seperti hadis di bawah ini. Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala, kun fid dunya ka'annaka khabirun aw 'abiris sabil. Wa qala Ibnu Umar, ida amsaita fala tangtadirul sabah wa ida asbahta fala tangtadirul masa wa khud min syihatika lima rodika wa min hayatika limautika. Yang artinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah SAW memegang pundakmu dan bersabda, hiduplah kamu di dunia ini seakan-akan kamu itu orang asing dan hanya lewat sebentar. Ibnu Umar berkata, jika engkau memasuki waktu sore, maka janganlah kamu menunggu-nunggu waktu pagi. Dan ketika kamu telah memasuki waktu pagi, maka janganlah kamu menunggu waktu sore. Ambillah kesempatan dari waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan ambillah kesempatan di kehidupanmu sebelum ajal menjemput. Pada intinya di sini kita itu harus hidup di dunia, jangan seperti orang yang akan hidup selamanya. Kita itu hanya mampir sebentar dan seperti hanya lewat saja. Oleh karena itu kesempatan kita lewat di dunia ini kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya dengan hal-hal yang dihiasi oleh kebaikan, dan kita itu harus bermanfaat bagi orang lain. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 13 dan kelompok terakhir ini. Semangat teman-teman untuk UASnya, semoga kita semua berhasil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.